WA ya, Mah. Ada yang mau nawarin treatment, Oh iya makasih ya. Aduh, maminya makin cantik deh. Woi, ember. woi, cek. Ini kenapa banyak banget ya yang nanya rumah Galang mau disita itu Iya nggak gila ada kali kayak rumah gitu. mau disita. Siapa mau nyita? Jangan gila-gila nyita rumah yatim piatu deh ah. Yang masalah Kemensos itu udah selesai, bukan selesai sih, udah nggak ada. Bahkan di Twitternya Bu Ibu Susi. Susi udah bilang kok nggak ada kayak gitu. Jadi Mm-mm. tenang aja. Jadi gue jauh-jauh aja deh segini deh. Udah itu udah glowing. Pakai SB Beauty. Anggita Sari Beauty Ember, apa sih? ASB. tinker aku. MBR. Jadi Guys, cepetan tuh follow anak gue ya. Nih anak gue yang hilang cepetan ramein pokoknya TikToknya gini ya Anggita. guys, ya, jadi tuh gini Mam, banyak pertanyaan kenapa nih Kang kita kemana di IG kok nggak pernah posting-posting tanggal dan segala macam lagi. Pertama adalah aku bukan yang mau so tahu, tapi aku teman sama Vanessa itu udah dari 2010 aku kenal. Jadi aku tahu nih orang kan sorry ya, kan banyak orang yang memanfaatkan momen ini yang nggak begitu deket tapi terlalu overexpose di Instagram di macam-macam. Padahal aku pikir dia siapa dulunya, sorry banget gitu ya. Jadi aku sendiri pun nggak mau overexpose kayak gitu, takutnya dikira pansos, takutnya dikira apa sih mencari manfaat gitu loh, memanfaatkan momen. Aku nggak mau kayak gitu. Terus juga infotainment. Terus tadi aku juga habis curhat sama Mami juga, tadi aku ditawarin podcast sambil pakai abus. Sambil Valid banget. ditawarin podcast ya kan. Aku nggak bisa, makanya aku dari awal selalu bilang, Mams tolong, dari awal aku ketemu lagi nih setelah 4 tahun nggak ketemu, well, Mams tolong kalau ada podcast tolong diambil aja, karena awalnya Mami tuh nggak mau ngambil, kayak rada takut dibilang pansos dan takut dibilang nih siapa. Nah kalau ditanya Mami Kim ini siapa, udah aku jelasin kan tadi Mami ini siapa. Ratu Itu yang kekayaan ngebantu, intelektual. aku juga dulu dari zaman kuliah, dari nggak punya duit, dari ngekos segala macam, dikasih job presenter pun yang fee-nya tuh turunnya 2 minggu tuh ya. Mending TV itu sebulan, biasanya 2 bulan, minimum dua gila-gila. minggu. Iya bisa 2 minggu kalau misalnya kita nggak tegor itu PH-nya tuh nggak diambil. Itu selalu aku pulang dikantongin duit dulu, zaman masih cash itu dikantongin duit dulu biar nanti fee-nya ke Mami gitu. Jadi emang banyak minjem duit juga emang. Sebenarnya emang Kayak gitu saling kan. nge-backup sih, lebih ke saling nge-backup. Kayak misalnya aku juga kan kadang ada satu titik habis duitnya atau lagi belum cair juga uangku dari klien-klienku. Misalnya duit Anggita udah cair atau duit Vanessa atau duit siapapun itu ya aku pasti pakai dulu. Emang udah saling nge-backup. Iya, jadi makanya sempat panik tuh waktu IG-nya Mami Kim hilang, karena kan di situ ada DM Vanessa, tapi alhamdulillah udah di capture ya. Itu emang bener Udah di sih screen kayak record, Vanessa, udah diapain. Vanessa pinjam uang, karena aku juga pernah pinjam uang segitu gitu. Emang kayak gitu dan alhamdulillah baik gitu. Aku tuh memfilter orang-orang yang menurut aku berkontribusi dan dia tahu nih masa lalunya dengan benar, sama orang-orang yang sorry to say menurut aku ya udah cuma ikutan aja tapi nggak begitu tahu masa lalunya gitu. Jadi menurut aku Mama Kim ini oke lah gitu kan. Dan kapan nih Mi bakalan ada gebrakan lagi? Tunggu, Ini tenang. aku baru Nih, tadi teleponan soal pocong lontong dan shock kan? sumpah Lu jujur shock aku nggak, Gita? aja kaget banget, apalagi kalian. Itu nanti bakal ada gebrakan dari Mami Kim, sumpah. Itu Demi Allah. Ini makanya nanti sore aku ketemu. Ini udah sore ya, Bo? Iya. Enggak, tapi aku nanti abis ini kan mau mandi. Emang mau ketemuan sama Bang Mirwan, sama Ketua Peradi ya, Persatuan Advokat Indonesia, Ibu Megawati sama Pekanbaru. Terima kasih ya, Bu, atas supportnya. Jadi kayak orang-orang baik tuh energinya ketarikan jadi positif semua ngumpul gitu. Jadi aku mau ketemuan sama mereka semua, aku mau kasih semua bukti dan aku akan datangkan Mami Ajeng dan Alvina juga ke situ. Aku datangkan mungkin sosok R juga, kalau bisa datang gak ada halangan, sosok R itu akan datang juga. Dan ini akan clear, akan terungkap semua dan ya semoga aja laporan diterima, BA diterima supaya dalangnya bisa dipenjara gitu. Soalnya ini tadi kita udah teleponan. Ini parah lagi, kamu kaget kan? Wah, ini parah sih. Nah. Ini parah dan aku baru tahu tadi gitu. Nah, sekarang karena gini, yang namanya nanti ini orang-orang juga pada mikir gini, kenapa nggak dari dulu ngomong speak up? Kenapa nggak dari dulu? Vanessa tuh orangnya beda sama kita, beda. Dia mah kalau orang, ibaratnya nih kalau lu nyelakain dia di jalan aja, dia mah nggak usah balas. Udah biar Tuhan yang balas. Vanessa emang diem aja. Begitu. Dan, makanya gue sampai bilang, aku tuh sampai tanya, Mam, kok Vanessa nggak pernah cerita ke aku tentang ini gitu. Dan kalau kalian tahu, ini jahat banget sih, ini geger banget sih, sumpah. Geger masih pecah gila banget. Sih, jahat banget. Dan nanti ya, kejahatan ini akan terbongkar. Dan gue yakin satu Indonesia akan, ya mungkin kayak, ya gue jadi nggak enak deh. Geger sih, satu Indonesia, sumpah. Ya ampun, bener-bener. Itu pocong lontong bener-bener jahat banget loh. Begitu parah banget.
hati-hati ya anakku, Anggita Sari cantik dan kelepasan nama sayangnya karena biasanya suka di record Bo ini Iya. Bo. Live gue tuh Ini pasti ini ada yang orang yang nanya. berusaha menjatuhkan gue dengan cara jejak digital lama Oh, gue yang video dikeluarin lama. lagi Itu ember. video lamanya Ya Mami masalah ya, sebenarnya guys. kalau tuh Kalau orang misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian logikanya ada yang lihat, itu aja tuh video lamanya Mami. Itu aku tahu banget udah tahun tuh. jebot itu zaman gua susah. Iya, itu pas Mami lagi menghilang dari Jakarta, dan itu udah ada surat pelunasannya. Ada, makanya aku nggak Ada kok, takut. orang aku lihat. Makanya kan nanti mau aku kasih sama Bang Mirwan juga sama pengacara aku kasih tuh Ini ada surat yang nanya pelunasan. terus Jadi aku nih kan, penjarain. kita gimana sekolahnya Gala kemarin. Jadi mungkin kalau nggak besok lusa, besok minggu aku nggak bisa. Aku weekend, Mami juga tahu Weekend aku selalu nggak boleh, nggak bisa. kamu waktu Ada keluarga. suami Ya. sama anak. Nah, Dan kemana-mana weekend. mungkin Senin kalau nggak Selasa, aku mau ketemu sama Katia Aristia karena alhamdulillah dibantu sama Katia Aristia juga untuk sekolah gratisnya Gala yang insya Allah sampai 5 tahun, sampai Gala ke SD. Dan tadi kan mau disekolahin bareng sama anak aku, tapi nggak bisa kan karena kan aku di BSD Umur ya? sementara Gala jauh. Lokasi ya. Ya alhamdulillah, dan itu dari owner sekolahnya sendiri yang mau ngasih scholarship alias beasiswa, itu sekolah gratis buat Gala. Alhamdulillah banyak orang baik kayak gitu. Dan itu insya Allah nanti aku yang urus aja. Imunisasi Gala juga alhamdulillah aku yang urus. Aku sih gimana ya Mi, aku memberikan apa yang bisa aku kasih aja gitu loh, ya nggak sih? Iya, betul. Semampu aku aja. Kita sesuai dengan porsi kita dan kita sesuai porsi kita, nggak mau berlebihan, nggak mau terlalu jauh, nggak mau terlalu ikut campur. Dan kalau memang ada yang kebenaran, apalagi yang tadi Mami omongin, ini shock kan? Kamu ini jujur gila sama aku, banget guys. Shock sama aku. Jujur sama aku, shock kan? Shock banget. Nah, soalnya ini gue tutupin. Memang dia nggak cerita sama siapa. Memang dia nggak cerita sama siapa. Sumpah. Vanessa tuh kalau misalnya ada orang yang jahatin dia ya, dia ke teman dekatnya sendiri tuh nggak pernah kayak ngegibah cerita, kayak dia tahan sendiri. Sumpah. Dan Pocong Lontong jahat banget sih. Asli. Jahat kan? Nah. Itu benar-benar bisa masuk bisa pakai baju orange lah. Ada kok dikasih uang transport 5 juta. Ya Allahu Akbar, tuh jahat banget otaknya. Biarin aja, ada nanti semua akan kebongkar kok. Semua akan terjawab. Aku itu ternyata yang nyebarin video aku aja, aku baru tahu. Ternyata temenan Pocong Lontong. Nah, kamu aja shock kan? Kamu ibaratnya udah makan tidur bareng sama Eca aja shock kan? Iyalah, aku aja yang sahabatnya shock. Kenapa? Maksudnya gini loh. Yang bikin shocknya kenapa dia tuh nggak cerita gitu kan? Dan ternyata apalagi kalian nanti nggak bakal nyangka. Jahat banget. Dan yang kalian nyesel kali selama ini nuduhnya si A. Ya memang si A yang ngambil foto, yang ada di lokasi. Tapi yang penyebarnya kan dan yang dalang itu bukan dia. Kalian ada nyesel beneran. Iris kuping gue. Ya, jadi ini kita lagi ngomongin masalah foto. Ya almarhumah yang fotonya disebar sampai mendekam di Bui. Kalian tahu kan di Surabaya itu pun ya memang kasusnya sama kayak aku di Polrestabes yang sama. Tapi yang aku bingung kenapa almarhumah dibuikan gitu di dalam penjara, itu kan karena undang UU IT yang almarhum harus tanggung jawab, dan dia tanggung jawab di dalam penjara itu bener-bener sampai nggak ada uang sama sekali. Dan ternyata dan itu kan karena foto yang tersebar. Dan jangan ngejudge dulu, memang udah banyak yang tahu yang nyebar siapa, tapi ada dalang di balik ini. Kenapa foto itu bisa difoto harusnya koleksi pribadi atau mungkin sama Eca sendiri mungkin ya, tapi jadi kemana-mana itu ada ceritanya dan itu lengkap, nyata, orangnya siap memberikan kesaksian kalaupun dan ada bukti ya. Pokoknya Mami ini nggak akan mau speak up kalau misalnya nggak ada bukti omongan, capturean segala macam. Sebenarnya banyak banget yang harus dibicarakan, tapi tidak semua itu ada buktinya gitu, karena kan apalagi udah meninggal orangnya, jadi nggak bisa divalidasi kebenarannya. Nah, yang bisa divalidasi kebenarannya adalah yang kayak gini-gini nih, yang masalah dalang di Surabaya, yang masalah penjebakan, apa itu semua ada. Jadi aku kaget banget. Aku aja nggak tahu. Jantungan, aku aja nggak tahu. Jadi dalang semua yang udah, dan itu almarhumah, pengen nangis. Itu almarhumah udah tebus kesalahannya di dalam Bui, di dalam sel di Surabaya. Iya, berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah ya, di Surabaya. Atas ulahnya dia sendiri kan, atas ulahnya dan si dalang, ternyata dalangnya adalah aku nggak mau sebut dulu. Kita lihat aja nanti. Shock. Pokoknya ya itu ada dalangnya semuanya. Nanti aku ini kok nih ya, mungkin Anggit belum denger ya, nih aku kasih tahu ya. Kemarin aku sempat teleponan gitu sama Mami Ajeng ya, aku rekam. Tapi si Mami Ajengnya nggak taw kalau aku rekam, tapi sekarang jadi tahu.
Tapi sekarang jadi tahu. Karena aku mau nggak mau harus ngomong kan. Dan ada rekaman sama Alvina juga ada. Pokoknya aku simpan deh semua nih. Tuh. Tunggu. Ini handphone. Kamu tahu gitu ini handphone aku lihat dari handphone zaman jadul gitu. Handphone yang zaman dulu tuh. Udah pada Iya. pecah. Sampai aku hidupin lagi. Foto, transaksi, semua bukti lama ada semua di sini. Aku nggak sabar ini semua akan kebuka, tapi sabar ya, karena Mami Kim tuh orangnya nggak mau buru-buru, harus ke lawyer aku dulu, fokus harus ke dulu advokat nih. dulu segala macam, karena kan kita kan nggak mau kita bongkar-bongkar semua, kita harus punya benteng dong paling enggak ya nggak sih, karena kan orang-orang kayak gitu tuh otak licik, jahat. Nih, kalian jantungan nih dengerin Ninggit. Dengerin. Kenal sama Mama udah lama ya nggak sih? Iya udah lama dari Jakarta sampai Jakarta. Kurang deket. Itu artinya yang pengangguran itu emang nggak tahu atau emang gimana? Ya nggak tahu, berasa punya anak artis jadi nebeng aja sama anaknya, numpang nama, jual nama anaknya terus. Ya Allah, emang anjing ya si lontong itu ya. Gila. Tapi masih sampai sekarang masih, Mam? Ya enggak lah, kalau sekarang mah. Oh, kirain masih dikasih tamu sama Mam sampai sekarang gitu, apa dia pakai? Ya udah, dia sekarang pakai aplikasi, tahu chat, tahu aplikasi tadi. Oh, berarti dia lontongnya online ya, Mam ya? Dia manggil kamu tapi apa manggilnya Mam atau apa? Mbak, karena kan aku juga ada dia. Mbak Ajeng gitu manggilnya. Nah, yowis. Ada semua bukti gue tuh ada nyata. Shock kan? Shock nggak, Git? Shock lah. Tadi tuh kita teleponan lama banget dan nih sosok Mami Ajeng. Soalnya enggak jujur ya guys, aku tuh sempet yang kayak holiday healing dulu karena kan banyak yang aku bukannya aku capek membantu enggak, tapi maksudnya kan banyak yang aku kerjain ini itu. Aku sempat ke Bali cukup lama sama keluarga. Mami juga tahu ya, Mami nanyain mulu nih tahun baru anakku gimana sih? Orang aku tadinya mau sih? nyusul tapi ternyata pas aku tahu acara keluarga ya udah deh biarin gitu kan. Iya kayak gitu karena kan aku juga butuh waktu sama keluarga, sama anak segala macam. Tapi aku juga tanpa aku melupakan aku harus ngurus Gala. Aku tuh kepikirannya Gala terus karena kan surat-surat dari almarhum tuh masih penuh hampir segini. Waktu lagi di dalam lapas, waktu kasus yang ke penyalahgunaan obat itu masih ada numpuk. Isinya tuh nitip Gala semua. Jadi ya udah, itu menurut aku amanah. Kalau misalnya aku nggak selesaiin, aku kayak punya utang gitu loh. Iya betul. Iya kan, kayak punya utang. Jadi yang aku urusin itu aja nih Gala gitu kan. Tapi semua kan ada porsinya. Terus balik lagi, ini aku juga nggak tahu Mami akan selesaikan kapan ini. Tapi yang pasti akan menggegerkan satu-satu. Karena kan ini berurusan dengan hukum juga ya. Kayak yang namanya berurusan dengan hukum itu kan kita kan harus membentengi kita sendiri, membentengi diri Mami juga dengan hukum, dan kita juga harus bikin surat segala macam bukti. Ini kan negara hukum. Dan kalau kalian tahu, bukan kalian aja, ini akan sangat menggegerkan sekali karena sangat betapa menyedihkannya. Oh iya. Apa kan kamu aja? Ya, aku kalau ketawa ya dia keriput keluar. Iya. Jangan ada yang tahu umur aku. Gitu. Ya pokoknya pasti semua akan kaget lah. Jujur, gue awalnya gini, kayak ini harus ngomong nggak ya, tapi ya udahlah, ini kan benar. Harus diomongin sih. Harus diomongin dan gue bisa validasi gitu. Karena yang selama ini almarhumah orang tahu. Yang orang tahu, yang sampai itu menjadi aib, yang sampai jadi jejak digitalnya nih perempuan yang coba tolong yang merasa perempuan disalahkan satu Indonesia, tolong kontak saya secepatnya. Kita harus mengklirkan sesuatu. Kasihan dia jadi tumbal satu Indonesia. Memang dia salah, dia foto diam-diam, dia apa salah, apapun alasannya itu salah. Tapi balik lagi, yang menyebarkan dalangnya, otaknya, rencananya, tujuannya itu bukan dia, murni bukan dia. Bukan, tuh, itu dia disuruh. Itu dia disuruh, dan yang menyuruhnya lagi pasti kalian bakalan kaget banget. Shock yang bukan main. Alasannya apa? Shock bukan main. Jadi yang foto yang membuat almarhumah sampai mendekam di dalam lapas Surabaya itu kan memang kalian ya tahu ya yang memfoto siapa. Tapi jangan menyalahkan satu pihak karena dia disuruh oleh satu orang, dan satu orang itu disuruh sama satu orang yang lagi yang kalian semua itu tahu banget siapa. Dan handphonenya diambil diem-diem, dimabokin. Handphonenya diambil. Jadi si yang ngefoto ini handphonenya diambil diem-diem. Dimabokin, mungkin pokoknya makanya kesian. Ya lagi clubbing, habis itu dikirimin ini sampai gemeteran ya ngomongnya. Iya. Dan dalam menyalahkan Rempeye sepenuhnya. Rempeye, ibaratnya si Rempeye ini tidak salah 100%. Dia hanya salah moto candid pada saat almarhumah telanjang. That's it.
Salahnya dia hanya di situ. Mau alasan apapun dia salah di situ. Selebihnya itu bukan dia dan dia tidak tahu apa karena dia dimabokin, handphonenya diambil. Pokoknya panjang, tar aku jelasin nanti. Kalau aku ketemu pengacara, aku tahu harus apa yang harus disampaikan ke publik, baru aku berani speak up lebih gitu. Itu siapa? Coba deh kalian tebak-tebak aja. Kita kan gak berani spill nama. Tebak-tebak aja siapa. Jadi memang yang ngefoto itu kan kalian udah tahu siapa. Tapi yang ngefoto itu disuruh dan dia itu nggak ada maksud untuk nyebarin. Tapi pas dia lagi mabok, lagi clubbing, handphonenya tuh dicolong gitu. Iya memang sebenernya. Tuh ada yang nebak. Memang iya itu. Pokoknya itulah yang nebak kan ini inisial F itu. Tapi si inisial F itu handphonenya diambil pas lagi clubbing mabok. Terus abis itu dan dia ngefotoin itu karena disuruh. Ya namanya juga dia masih bocah ya, nggak ngerti mungkin. Dia nggak ngerti apa-apa. Nah disuruh sama pihak satu. Dan si pihak satu ini disuruh lagi sama pihak dua. Dan pihak duanya ini adalah orang yang kalian kenal, bukan kenal, orang yang kalian tahu orang yang dekat dengan almarhum. Ya, tuh udah banyak yang nge-spill, silakan kan nge-spill. Dan memang benar spill-nya, spill the tea dan memang benar. Hanya serem kan, dan itu jahat banget. Dan itu jahat banget. Udah masalah Kemensos udah kok, itu udah adem, jangan ditambah ini lagi. Ya, jangan. Pokoknya gini guys, aku, Anggita atau mungkin berlaku di Ica, di siapa lagi sih, Fuji, Padli, Emma, Meta, siapapun itu, bukannya kita tidak mau kasih komentar akan satu hal, bukannya kita tidak mau berkomentar akan satu hal kayak ada pengacara nih yang ngomong begini-begini. Bukan. Kita tidak mau memberikan panggung untuk orang yang setidaknya tidak ada dalam sini, tidak ada kontribusinya di sini. Iya, karena banyak banget ya Mam yang mau banyak banget orang yang tiba-tiba jeder nongol. Ini ada lagi kayak kumis lele. Aduh ya Allah, pengacara kayak kumis lele gue aja enggak. Itu siapa sih? Aku enggak tahu nih. Aku tuh udah kita jangan komentarin, ntar kalau kita komentarin. Iya. Enggak, aku tuh udah lama. Aku kalau buka IG itu tuh nggak mau ngelihat kayak story teman-teman deket aku gitu kan. Aku maksudnya aku pengen healing dulu, kayak udahlah kita jangan di-up dulu kesedihan ini segala macam. Sampai Pocolontong pun aku baru nanya ke Mami tadi, nih Mami Pocolontong siapa sih, baru tahu tadi. Karena aku tuh orang yang cerita ke siapapun. Nggak update kayak akun gosip. Dan dari zaman jebot, emang kita tuh orangnya dari tahun jebot nggak pernah mau tahu urusan orang. Ibaratnya gua emaknya jatuh di jalannya, dia mah nggak mau tahu. Gua mau jatuh, mau nyungsep, mau kayak gimana. Dia lihat gua lupa, baru dia nanya, Mami kenapa? Dari tadi kan gua kasih tahu gua jatuh. Oh jatuh. Tadi gitu doang. Kita merespon dari dulu. Nggak toksik, bagus. Iya, tapi ada kesamaan sifat aku sama Vanes ini dan itu pun bukannya sama lagi netizen pun ngeh aku sama Vanes itu nggak sama-sama orangnya nggak mau ngurusin urusan orang terlalu jauh. Betul. Nggak mau. Bukannya kita cuek, tapi kita nggak mau ikut salah. Aku sama Vanes tuh bintangnya sama, beda lahirnya cuma 15 hari, di tahun yang sama, hamilnya barengan, anaknya cuma beda 2 bulan, bintang sama-sama Sagittarius. Aku sama Vanes itu bodohnya adalah terlalu baik sama orang, terlalu nggak enakan, jadi sering dimanfaatin. Itulah aku sama Vanessa. Beneran. Betul.